Hi friends, welcome to my story. Malam ini aku mau sharing satu cerita horor ke kalian yang menurut aku epic banget buat dibahas. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih ke kalian, kalau cerita yang aku bawain kali ini itu murni fiksi dan hasil pemikiran aku sendiri. Jadi maaf kalau ada kesamaan tokoh, latar, dan alur. Semua itu tidak disengaja dan hanya untuk menghibur. Jadi ambil aja manfaatnya ya. So, gak perlu lama-lama dan kita gak usah basa-basi lagi. Let's open the story with me, Intan Nuraini. Jadi ceritanya ada perempuan, kita sebut aja namanya Alia. Dia siswi kelas 11 SMA. Alia ini bisa dibilang anaknya parnoan banget sama hal-hal mistis. Dia tipe anak yang percaya kalau manusia dan jin itu hidup berdampingan. Jadi gak heran kalau Alia ini waspada banget kalau pergi ke tempat-tempat baru. Nah, kebetulan waktu itu di sekolah Alia lagi ngadain acara LDKS buat anak-anak kelas 10. Berhubung Alia ini anggota OSIS, jadi mau gak mau dia juga harus ikut serta dalam acara itu. Waktu itu posisinya Alia sebagai mentor di salah satu kelompok. Kita sebut aja nama kelompoknya kelompok Matahari deh ya. Sebenarnya Alia gak masalah untuk jadi mentor di kelompok Matahari. Tapi Alia agak kecewa aja waktu tahu di dalam kelompoknya itu ada Dian. Dian itu siapa sih? Nah, Dian itu teman Alia waktu SMP. Mereka gak kenal dekat, cuma sebatas teman sekelas aja waktu SMP. Alia yang udah emang kenal sama Dian dari lama, itu tahu banget kepribadian Dian kayak gimana. Dian itu beda jauh banget sama Alia sikapnya. Kalau Alia itu sosok yang berpikir 2 kali sebelum bertindak, Dian sebaliknya, dia sompral, bicaranya kasar, belak-belakan. Dan sejenisnya deh, pokoknya Alia berat banget pas tahu dia dan Dian satu kelompok sebagai mentor di grup Matahari. Singkat cerita, H-2 sebelum acara di grup WhatsApp kelompok Matahari pada rame tuh, mereka pada excited buat nunggu hari H. Terutama Dian yang sikapnya sok banget menurut Alia, dimana saat itu dia ngajakin adik-adik kelasnya buat nantangin makhluk-makhluk yang di sana, kayak uji nyali lah, seolah nggak percaya kalau misalnya mereka itu ada, makhluk-makhluk itu tuh ada. Nah, pas baca chat itu, Dian kayak kuar-kuar gitu di grup mereka, kayak dia tuh ngerasa alah mereka tuh setan-setan itu nggak ada, jadi kita santai-santai aja, kita tuh lebih kuat dari mereka, bla 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 bla, dan segala ucapan sombong lainnya. Tentu ngebaca itu Alia kesel sama Dian yang sok-sokan mau ngomporin adik kelas mereka. Padahal Dian tahu kalau tempat LDKS mereka kali ini tuh beda sama tempat LDKS tahun lalu. Dimana yang di tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya murid-murid itu tidurnya di kamar villa. Sementara tahun ini bakal diadain di bumi perkemahan. Jadi resiko bahayanya lebih tinggi. Apalagi mereka berdua kan mentor ya. Jadi kalau terjadi apa-apa sama anak kelas 10, pasti yang jadi orang pertama kena masalah itu mereka. Pas hari H, semua acara sesuai rundown tuh, berjalan lancar dari pagi sampai siang. Tapi pas lagi makan siang, istirahat, isoma, kelompok Alia ini sama Dian milih buat makan di area sekitar sungai. Mungkin karena menurut mereka area di sekitar sana lebih mudah buat mereka nyuci alat makan dan cuci tangan. Dan yang makan siang di pinggir sungai juga bukan cuma kelompok Matahari aja nih, ada beberapa kelompok-kelompok lain yang juga ikut makan siang di area sekitar sungai. Tapi sebelum itu Alia udah wanti-wanti nih sama kelompok Matahari, mereka buat nggak buang sampah sembarangan, jaga sikap dan segala peraturan nggak tertulis lainnya untuk mencegah sesuatu hal yang nggak diinginkan. Jadi emang Alia ini emang benar-benar parno gitu. Pokoknya dia nggak mau terjadi apapun. Dia mau semuanya berjalan lancar dari awal sampai akhir acara. Tapi emang dasarnya anak-anak nakal. Jadi tuh ada satu kejadian di mana ada salah satu siswi dari kelompok Matahari. Kita sebut aja namanya Laras. Dia tiba-tiba mual-mual gitu. Mungkin karena kekenyangan atau masuk angin. Alia udah mau nganter Laras nih buat buang isi perutnya ke toilet yang emang udah tersedia gak jauh dari area tenda. Tapi si Dian ini bilang buat Laras muntah di sungai aja karena emang lebih dekat posisinya dari
sungai. Alia milih buat diem aja dan dia berdoa semoga nggak terjadi apa-apa sama mereka. Tapi semakin dibiarin mereka tuh semakin menjadi. Di awal kan udah diperingatin buat nggak buang sampah di area sungai. Tapi ini malah Alia ngeliat ada bungkus snack yang ngambang di sungai sama bekas pembalut yang belum bersih. Ngeliat itu sontak aja Alia marah banget dong. Dia tahu kalau bungkus snack dan pembalut itu berasal dari anak-anak sekolahnya. Karena nggak ada sekolah lain yang sewa bumi perkemahan itu selain sekolah mereka. Akhirnya dia nemuin panitia buat kasih peringatan buat mereka yang buang sampah sembarangan di sungai. Dan ternyata ketahuan tuh, orang yang buang sampah ternyata ada di kelompok Matahari, which is itu kelompok Kadian dan Alia. Namanya Abi, dia buang sampah bungkus snack di sungai. Terus Abi juga kena teguran dari pihak OSIS. Anggap aja lagi sial. Setelah itu, Abi malah tersandung sama akar pohon yang di dekat tenda gara-gara lari buat ngehindarin si Alia yang pengen ngehukum dia. Terus aja pasti otomatis semua siswi-siswi yang lihat itu tertawain si Abi. Karma emang cepet ya datangnya guys. Lalu setelah itu acara berjalan sesuai rundown. Malam harinya setelah makan malam dan jurit malam dan juga materi, siswa-siswi istirahat buat lanjutin acara besok. Nah, selama siswa-siswinya istirahat, panitia sama mentor mereka ini lagi survei lokasi untuk outbound anak-anak besok. Pas lagi cek area danau buatan untuk outbound, tiba-tiba Dian yang lagi berdiri di pinggir danau itu teriak dan gak lama jatuh. Danau itu gak terlalu dalam, tingginya cuma sebatas pinggang orang dewasa. Dengan wajah kesal, Dian itu ngeliat ke arah Alia, terus marah-marah gitu ke Alia. Dia ngiranya kalau Alia yang dorong dia karena kesel sama kejadian tadi siang. Kata Dian gini, lo kalau punya masalah sama gue bilang, gak gini caranya. Alia yang emang ngerasa nggak salah, langsung marah dong di situ. Karena emang bukan dia ya orang yang dorong Dian, Alia cukup dewasa buat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Alia di situ ikut tersalut emosi karena Dian itu nggak berhenti nuduh dia. Dan akhirnya suasana mulai dingin setelah keduanya dipisahin sama beberapa anggota OSIS. Besokannya hari kegiatan itu tetap berjalan seperti semula. Begitupun sama Alia sama Dian. Mereka seolah ngelupain kejadian malam itu. Jadi biar acara tetap berlangsung gitu dengan damai tentram. Tapi terjadi satu peristiwa yang benar-benar gak diinginkan, yaitu ketika ada salah satu siswa dari kelompok Dian dan Alia yang terjatuh secara gak sengaja ke area yang sama dengan tempat jatuhnya Dian semalam. Dia itu Abi, siswa yang inget kan, siswa yang kemarin buang sampah di sungai secara gak sengaja. Namun anehnya, Abi tuh di situ kelihatan kayak kesusahan banget buat bangkit, seolah dia kayak pengen tenggelam gitu, kayak ngep-ngepan pengen tenggelam. Teman-temannya ngira tuh Abi cuma bercanda, tapi raut wajah Abi tuh kayak serius gitu dan dia kayak ketakutan banget gitu. Dian sama Alia coba buat bantuin Abi, tapi entah kenapa ya badan Abi tuh terasa berat banget buat diangkat. Bahkan Dian yang sempat bantuin buat nolong Abi itu ikut terjatuh juga bareng sama Abi, jadi di samping-sampingan tuh mereka jatuh-jatuhan. Nah, pas jatuh itu dia ngerasa ada benda empuk berlendir yang dia injak. Otomatis di situ dia ketakutan banget dong. Sontak dia tuh kayak teriak panik membuat anak-anak di sana tuh juga kayak ikut ketakutan gitu. Situasi jadi makin panas dengan Abi yang gak kunjung bisa dievakuasi. Beberapa panitia juga mencoba buat nolong Abi dan yang sebagiannya pergi buat nyari pertolongan. Ada salah satu panitia yang emang punya keahlian khusus dari lahir alias indigo. Panitia itu instruksiin semua siswa buat baca ayat kursi berulang-ulang sampai petugas penyelamat datang. Situasi emang yang udah panas tuh makin panas di saat ada salah satu perempuan yang kerasukan. Dia itu salah satu siswi yang ada di kelompok berbeda sama Alia. Kita sebut aja perempuan itu namanya Novi deh ya. Novi itu kerasukan sambil teriak-teriak nunjuk-nunjuk Dian
dengan muka marah. Terus beberapa anggota OSIS juga buat berusaha untuk menenangkan si Novi ini. Tapi terus nggak lama datanglah tuh bala bantuan dari penjaga perkemahan sama seorang laki-laki tua yang emang terkenal sebagai kuncen di daerah itu. Kuncen itu udah mulai tuh baca-baca mantra, terus nggak lama Novi sadar, lalu nggak lama juga pingsan. Begitu juga sama Abi yang udah mulai bisa diselamatin. Setelah keluar dari air, pergelangan kaki Abi tuh kayak ada memar-memar biru keunguan sama bekas cakaran gitu guys. Creepy banget kan. Gak beda jauh juga sama Dian. Dian juga sempat susah buat bangkit atau keluar dari air. Nah pas udah keluar, telapak kaki Dian itu kayak merah-merah. Terus ada bintik-bintik hitam kayak flek-flek gitu. Pokoknya serem banget. Nah setelah kejadian itu, panitia mutusin buat akhirin acara dan mulangin tuh semua siswa-siswi yang di situ juga. Sebelum pergi, Kuncen juga itu menyampaikan kalau kejadian ini terjadi karena penunggu di sono nggak terima atau nggak suka sama kehadiran beberapa dari mereka yang emang punya niat buruk. Pihak sekolah juga udah menyampaikan permintaan maaf atas perilaku siswa-siswi mereka yang semena-mena dan nggak sopan. Akhirnya acara LDKS hari itu berakhir gitu aja, udah close tanpa adanya pemberitahuan selanjutnya. Pokoknya hari itu juga anak-anak disuruh pulang, semuanya bubar. Gimana friends, cerita hari ini kita dapat banyak banget pelajaran ya, terus juga bisa kita jadikan contoh. Mungkin di luar sana banyak dari kalian yang gak percaya kalau di dunia ini kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Tapi percaya gak percaya, mereka itu benar-benar ada. Dan satu lagi, kalau berkunjung ke suatu tempat, ada baiknya kita jaga attitude kita. Karena gak semua yang kita anggap normal, itu normal di mata orang lain. Terutama orang-orang yang sifatnya mirip-mirip Dian gini. Kalian tahu kan kalau misalnya datang ke suatu tempat, harus banget jaga adab. Bukan kayak gimana-gimana, anggap aja kita saling menghargai satu sama lain. Jadi kamu menghargai saya menghargai kamu. Udah cukup sampai di situ aja. Gimana? Aku rasa cukup untuk hari ini. Aku Intan Nur Aini sebagai penulis, host dan editor pamit undur diri. See you next time. Bye friends.